Selamat malam hadirin sekaligus. Kok sekaligus? Ini teman saya ini orang Batak ya. Orang Batak itu kalau di Jakarta itu kalau nggak jadi kondektor ya jadi cari duitnya begitu. Ya kan? Kurang ajar lu. Orang Batak kalau sendirian apain? Menyanyi solo. Menyanyi solo. Berdua, Main catur. bertiga, Bertiga main halma. main halma. Berempat, Tarik tortor. ya lebih 4, lebih 5, lebih dari 6. Pintu-pintu, jendela-jendela harap ditutup. Ini orang Jawa nih, kurang ajar. Kalau Jawa sendirian ngapain? Hah? Jawa. Main perkutut, Kalau berdua, cari kutu, bertiga, kelenengan. berempat, Berempat wayang orang. lebih dari 4, lebih dari 5 transmigrasi kalau orang Jawa. Makanya kalau orang Jawa Batak, kalau belum punya istri, cari orang Sunda. Kenapa Orang Jawa Sunda? Barat. Orang Sunda itu praktis, manis, ekonomis, sedikit berkumis. Praktisnya apa? Kalau orang Sunda selalu kalau makan pakai daun-daunan, lalap-lalapan namanya. Jadi untuk mengumpanin hidupnya, modal hidupnya gampang. Kasih sambal, lepas di kebun sudah hidup dia. Kok gitu? Daun singkong dimakan, saya dimakan, daun jambu dimakan, daun pisang dimakan. Cuma satu daun nggak dimakan. Apaan? Daun jendela. Rayap apa? Teman kita satunya mana sih? Bapak. Nggak bunyi ya ini ya. Makanya dari tadi bau bangke mati. Mantesan ini nggak bunyi, pantesan bau bangke dari tadi. Ini kalau ini orang Batak ninggalin terus ini. Mengapa? Saya kan mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi. Mau kemana? Ke Padang, Bukit Tinggi. Ini Palembang bukan Padang. Lah iya tadi kan saya mau terus ke Padang, saya udah sampai Padang itu mau ke Bukit Tinggi, sudah sampai ke daerah Padang Panjang. Nggak tahu jalannya lagi. Ngeledek lu mentang-mentang Batak memang supir bes. Lah iya makanya saya Sudah Padang Panjang itu jalannya tinggal ambil ada 2 arah. Ambil yang Sitorus saja ke atas. Jangan yang ke Huta Barat, yang Sitorus. Oh. Kalau ambil yang ke Huta Barat itu banyak nenggolan-nenggolan berbahaya. Oh. Nah nanti sampai di sudah hampir lagi dekat Bukit Tinggi kan tuh kelok-kelok 9. Iya. Itu hawanya Siregar kali kan. Iya. Tapi kendaraan juga harus pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Berbahaya. Sebab Sebab sebelah kirinya ini banyak tobing-tobing. Sebelah kanannya banyak pohon-pohon. Itu juga tunggu dulu. Berbahayanya apa? Setelah di puncak gitu, itu turun ke bawah, jalannya menurun ke bawah. Saya sudah sampai puncak, malah sampai puncak itu celana saya kesangkut pohon tadi kena tebing, robek saya, bingung saya. Orang Jawa bingung, celana robek bingung. Bawa ke Panjaitan Pasar Ibu kenapa? Ada kan? Berapa ongkosnya kira-kira? Ongkos jahit, ya tergantung sobeknya. Oh iya. Kalau kecil sobeknya paling napi 70. Tapi kalau besar robek semua ongkos jahitnya mahal, pengaribuan. Tapi di Pasar Ibu bahaya lagi. Ada bahaya ya? Pasar Ibu itu hati-hati, banyak raja guguk, sinaga lah, macam-macam. Oh saya malah dikejar itu sama Raja Guguk. Lantas? Masuk Pasar Baru tadi kan, begitu masuk dikejar sama Raja Guguk. Lantas? Sama si naga saya lari. Terus? Kebetulan saya bawa pisau, tak cabut pisau, saya lihat pisaunya si tompul, saya masukkan lagi. Wah nggak berani saya. Mengapa nggak cari tempat perlindungan sih? Kan suka ada orang bakar sampah yang terjadi tambunan-tambunan sampah itu, yang dibakar pakai batu bara. Susah. Kalau orang Batak sama orang Jawa itu nggak pernah klop. Ini di Jakarta dulu ini termasuk BTL kan, Batak tembak langsung ini. Dari Tarutung langsung Jakarta, nggak lewat Medan. Ini sama saya pernah kerja sama-sama itu di bus jadi kondektur. Kalau dia kan cocok Sinopati Blok M Santa Mayur.
Selagi lampu merah siapa wong 100. Saya wong orang Jawa kalem ya. Salembara wamangun. Salembara wamangun, pasar genjeng ada turun. Tidak ada tancap. Orang Jawa itu kalem di mana-mana. Itu Mas, bisnya udah sampai bebas tuh Mas ya? Iya, awas copet, sudah 3 dompet hilang. Wah, orang Jawa itu terkenal pelan, kalem. Itu pernah orang Jawa ya, saya lihat tadi juga di mana itu, di pasar Palembang sini nih, pasar shopping center ya. Orang Jawa kebetulan rupanya transmigran itu. Jadi tukang parkir, terus kakinya kelindes ban, stop sampai gepeng itu kakinya. Aduh, kelewatan. Tapi kalau lihat pengalaman saya berdua ini ya, saya dulu memang tinggal di Palembang, di sini. Iya. Wah, di sini masih hutan semua Sumatera. Hutan semua ya? Yang ada baru gedung gelora ini, gedung olahraga. Oh, ini hutan yang baru ada gedung olahraga ini aja? Saya waktu itu hidup susah. Oh. Hutan semua, biaya hidup dari mana mau makan? Iya. Terpaksa saya berburu. Berburu Macan. Berburu macan ya? Diapanya itu kalau macan? Macan diambil kulitnya dijual mahal. Saya berburu macan waktu itu nggak pakai senjata. Nggak pakai senjata ya? Cuma pakai sapu lidi. Berburu macan pakai sapu lidi? 1 batang. 1 batang bagaimana caranya itu? Aku masuk lagi di hutan. Kulihat ada macan lagi tidur. Aku pelan-pelan samperin. Aku injak buntutnya yang keras. Diinjak buntutnya. Aku kosek-kosek, aku sabat-sabat itu mukanya. Dia kaget melihat saya, dia lompat. Kulitnya ketinggalan. Pinter ini. Itu. Saya juga. Apa? Kalau situ berburu macan di Sumatera, kalau saya lebih seneng dulu berburu gajah di sini. Gajah. Gajah itu zaman tahun 42 dulu jinak-jinak. Buat apa gajah? Saya diambil gadingnya. Buat? Iya. Saya berburu macan, berburu gajah itu cuma pakai karbit. Saya masuk hutan, ada gajah-gajahnya masih jinak, kalau liwat gitu saya panggil, dia panggil apa aja. Begitu apa kan mulutnya mangap, saya lempar karbit, masukkan ke telan. Bereaksi dalam perut kena air, blebek, keluar dari pintu belakang, sor gitu. Saya ambil api, pakai obor, saya sundut pantatnya, ceger, meledak, dagingnya jatuh. Pinter. Tapi itu waktu Mas jalan-jalan ke kampung sama dia dulu, kenapa sih ribut-ribut? Iya, ini kan saya Jawa, dia Batak. Jalan di kampung waktu itu, ditimpuk sama anak kecil, klotak gitu kan. Kalau dia orang Batak kan galak, kurang ajar anjing babi setan siapa lu gitu. Kalau saya orang Jawa, aduh untung nggak kena ya. Kalau kena juga, aduh untung kena tangan, nggak kena mata. Untung terus kalau orang Jawa. Kalau kena mata? Aduh untung 1, nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya? Aduh untung nggak mati. Orang Jawa itu terkenal sabar. Ini gajah-gajah, ingat aku. Waktu ini di kolam berenang sini, dulu ada kolam berenangnya di sini nih, sekitar sini. Saya lagi dibetulin, jadi sepi. Saya perhatikan, saya masuk ke kolam berenang, ada gajah lagi berenang. Gajah lagi berenang. Rupanya aku tanya, ngapain Cah? Lagi janjian sama semut. Oh, gajah sama semut janjian berenang. Iya. Lantas semutnya belum datang, gajah udah berenang. Lantas semut datang, tak. Terus semutnya ngomong sama gajah, halo Jah, katanya. Maaf saya terlambat, katanya. Kamu kemana aja, kata si gajah. Terus dia bilang, udah aku telat nih, katanya. Terus si semut ngomong lagi, gajah, kau naiklah sebentar dari kolam, katanya. Ngapain kau, katanya, kata si gajah. Kalau mau berenang bareng sini, katanya. Naiklah sebentar, ada perlu, katanya. Lantas si gajah penasaran, dia naik lagi ke atas. Sudah naik, baru naik dari kolam berenang, si semut ngomong lagi, sudah berenang lagi dia, katanya. Sialan kau semut, aku sudah naik suruh turun lagi. Ada apa sih sebetulnya? Si semut terus bilang begini, enggak, sebetulnya aku cuma pengen lihat aja, pengen tahu. Aku kira kau pakai swempak saya, katanya. Swempak saya gajah. Susah emang. Tapi Jawa Batak, yang paling enak itu orang Ambon. Orang? Ambon pernah datang ke Pulau Jawa itu. Teman saya, si Kris Manusama itu kan orang Ambon. Iya, pertama kali datang ke Pulau Jawa dia bingung. Lihat kereta api, ada besi merayap.
Kereta api dibilang besi merayap. Ini baru merayap sudah segini kencang. Bagaimana kalau berdiri? Katanya. Kereta api bagaimana berdirinya? Terus saya ajak naik mobil. Ada rumah belaras karet. Katanya. Saya ajak nonton film. Kebetulan waktu itu filmnya Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Rupanya dia bekas pendeta, bekas domine. Masuk deh. 10 perintah Tuhan, terlalu lama katanya. Dia beli kloket. Beta mau beli 2 perintah saja. Males kan saya ajak pulang aja, malu dong. Saya ajak pulang, saya ajak nonton TV. Orang Ambon ini nonton TV.